Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rizky, kelas D4 Teknik Informatika 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tunjangan hari raya (THR), yang dimana untuk tugas tersebut mengerjakan beberapa task yang ada di chapter 3, yang dimana untuk jumlah tasknya itu ada 9 file. Nah, di sini saya sudah membuat sesuai dengan studi kasus, ada 9 file yang nanti akan kita coba jelaskan dan juga coba kita run. Baik, yang pertama adalah killing process. Di sini kita menggunakan library multiprocessing, itu wajib. Kemudian time. Nah, di sini ada sebuah function namanya foo, yang dimana di dalam function ini kita akan ngeprint start function. Kemudian di dalamnya di sini akan terjadi looping. Kemudian dia ngeprint finished function. Tetapi karena di sini judulnya killing process studi kasus, jadinya di sini di fungsi mainnya ini dia mendeklarasikan sebuah multiprocessing dengan proses targetnya itu foo, function foo, dalam variabel p. Kemudian di ngeprint proses sebelum dimulai gimana, sedang berjalannya gimana. Untuk is alive-nya itu akan ngeprint status dari multiprocessing tersebut. Kemudian di sini proses dihentikan itu function is alive-nya akan memberikan status kayak gimana. Nah, di sini bisa dilihat return whether process is alive. Kemudian proses disatukan, kemudian proses exit code. Mungkin akan kita langsung jalankan. Nah, di sini ada beberapa print proses sebelum dimulai. Untuk statusnya itu proses name, proses satu inisial, terus false. Artinya alive-nya itu masih false gitu. Kemudian proses sedang berjalan dengan nama ini started, kemudian true, berarti is alive-nya itu true, berarti proses sedang berjalan. Kemudian proses dihentikan itu pada saat proses dihentikan itu true, sebelumnya true started. Kemudian pada saat join itu proses disatukan stopped. Nah, di sini di stopkan dengan exit code berikut. Baru di sini is alive-nya itu false. Kemudian dia ngeprint proses exit code-nya yaitu -15. Nah, di sini bisa diperhatikan terminate itu dia masih menjalankan atau prosesnya masih berjalan. Setelah dijoinkan itu prosesnya langsung false, langsung stop. Begitu. Kemudian kita akan melanjutkan di studi kasus selanjutnya, yaitu my funcs. Nama fungsinya my funcs studi kasus. Nah, di sini kita membuat simple looping aja, yang mana nanti ngeprint total looping sebanyak berapa, kemudian di looping sebanyak parameter i. Dan di sini saya masukin parameter 9 kalau kita run. Nah, di sini akan ngelooping sebanyak 9 kali. Untuk my function itu sangat simple sekali. Kemudian di sini ada namanya naming process, yang dimana di sini sama kayak tadi, kayak my function tadi, cuman di dalamnya kita akan mengambil nama multiprocessingnya itu, proses yang sekarang itu namanya apa, dan juga untuk ngerannya itu menggunakan multiprocessing. Nah, di sini saya menambahkan array hero, yaitu nama-nama pahlawan, yaitu Budi Utomo, Salahuddin Yani, dan Soekarno. Baru nanti di looping diambil per indeksnya. Nah, di sini kalau selesai ngelooping dia akan berhenti looping nama proses. Nah, kemudian di sini di fungsi mainnya dia akan menjalankan uh, library multiprocessingnya dengan nama prosesnya itu didefinisikan sebagai polimata. Nah, di sini tuh untuk studi kasusnya dia memulai memanggil nama pasien dengan polinya sesuai dengan nama prosesnya apa, target fungsinya apa, simple looping sesuai dengan yang atas. Kalau kita run, memanggil nama pasien dengan polimata, Budi Utomo, Salahuddin Yani, Soekarno, berhenti looping nama proses polimata.
Nah, untuk naming prosesnya itu sebenarnya simple seperti itu. Kemudian di sini ada proses in subclass. Proses in subclass. Nah, di sini kita menggunakan class namanya myProcess, yang dimana dia nge-extend dari kelas proses, multiprocessing proses. Nah, di sini ada deferent, itu default functionnya. Di sini dia ngeprint menjalankan fungsi dengan proses self name. Jadi di kelas ini karena udah di extend, jadi name-nya itu tuh udah bisa kita akses gitu karena extend dari multiprocessing ini. Kemudian timestamp 1, return. Nah, di sini fungsi main-nya di sini akan looping sebanyak 10 kali. Kemudian my process di sini nama kelasnya. Kemudian di start, kemudian di join. Kalau kita ngerun, hasilnya adalah menjalankan fluid proses 1, 2, 3. Nah, di sini karena ada time sleep 1, maka setiap kali dia ngerun atau setiap kali dia ngerun my process ini sebanyak 10 kali, maka akan di delay selama 1 detik. Kemudian di sini ada proses pull. Proses pull ini ada menggunakan multiprocessing. Kemudian ada nama fungsinya yaitu perangkat 2 plus 2 dengan parameter data, yang dimana nanti dia akan ngereturn data dikali data plus 2. Kemudian di sini ada function mainnya, input. Nah, input ini isi variabelnya adalah list dari angka 0 sampai dengan 10. Nah, di sini berarti nilai dari input itu adalah nilai array dari 0 sampai dengan 10. Kemudian di sini poll adalah variabel yang didefinisikan untuk multiprocessing poll dengan prosesnya 4. Kemudian poll output itu variabel dengan memapping atau merangkum gitu isi dari function ini, nilai function yang direturn dari function pangkat 2 plus 2 ini. Nah, dengan parameternya yaitu input array gitu, array. Nah, di sini kalau kita di ngerun, dia akan berisi nilai array, tapi nilai arraynya itu udah dilakukan pangkat 2 plus 2. Nah, misalkan ini kalau kita lihat range 0 sampai 1 kan 0, misalkan 0. 0 kemudian 0 kali 0 sama dengan 0 tambah 2 2, makanya di sini 2. Begitu juga selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan yaitu dengan nama function run background process no daemons. Nah, di sini kita import multiprocessing runtime. Untuk nama fungsinya biasa foo. Name-nya kita ambil name berdasarkan proses yang sedang berjalan. Kemudian starting dengan nama yang multiprocessing di jalan. Nah, di sini jika namanya BG proses, maka dia ngejalanin yang ini. Kalau selain BG proses, dia ngejalanin yang ini. Nah, di sini di fungsi mainnya ada variabel BG proses dengan mendefinisikan nama prosesnya itu BG proses. Target fungsinya itu foo. Kemudian di sini didefinisikan juga BG proses daemonnya itu false. Kemudian di sini juga no BG proses multiple itu target foo. Nanti akan kita bandingkan dengan run background proses SK yang menggunakan daemons. Kalau kita run, nah dia sama-sama berjalan. Untuk prosesnya sama-sama berjalan. Kemudian sama-sama selesai juga karena memang di sini kita lihat timestampnya sama-sama 1. Jadi untuk pemberhentiannya juga sama waktunya. Kemudian di sini kita bandingkan, dan di sini bagaimana kita kalau BG proses demonya itu true. Nah, di sini untuk fungsinya sama aja kalau kita run. Nah, di sini yang berjalan adalah starting no BG proses.
no BG proses. Nah, karena memang untuk BG prosesnya itu tuh berdasarkan penjelasan yang saya baca tadi, dia tetap berjalan tetapi di dalam background. Makanya di sini tidak di print kan begitu. Tetapi kalau misalkan uh, fungsinya berjalan apa enggak, ini fungsinya berjalan, cuman dia berjalannya di background proses, bukan di sini. Begitu. Kemudian di sini ada spawning process namespace. Paling kita bahas ini dulu. Di sini ada custom function, yaitu menjalankan fungsi dengan proses nomor sejumlah i di looping sejumlah range i. Nah, si loopingnya di sini untuk prosesnya dijalankan sebanyak 6 kali dengan mengambil parameternya itu sebanyak looping yang sekarang. Perkitaran di sini berbentuk pertama karena 0, jadi air gasnya 0, maka nggak ada loopingan di sini. Jadi range-nya 0 per 0. Terus 1, 0 sampai 1, maka yang diambil ada indeksnya 0 doang. Sampai ke range 6. Kemudian yang terakhir adalah spawning process namespace. Nah, di sini untuk fungsinya kita mengambil dari file myfunctionxk, diimport nama fungsinya itu simple looping. Baru di sini di looping sebanyak 6 kali. Sama aja sih sebenarnya, cuman kita menggunakan di sini namespace. Sama aja. Nah, sama aja berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.